Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut terkasih, belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku Bahasa Indonesia Kawan Seiring ya, untuk SD ATMI kelas 3. Yang mana buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022. Buku ini sendiri sebagai pendamping dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya, untuk siswa-siswi SD kelas 3. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah sampai di halaman 24 ya, membaca di sini halaman 24. Oke, di sini ada permainan peta umpet ya, ada yang sedang bermain peta umpet. Ini kita lihat gambarnya, di sini ada yang jadi, kemudian ada yang bersembunyi. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Lengkapi kalimat-kalimat ini dengan kata-kata di dalam kotak. Setelah lengkap, catat semua kalimat dalam buku tulis kalian. Nah, ini kita lengkapi ya. Nah, di sini ada kata-kata yang akan kita isikan, yaitu ada kata mencari, penjaga, pemain, dan juga mata. Ada 4. Oke, kita mulai dari sini ya. Semua pemain melakukan humpimpah. Pemain yang kalah jadi, nah kita ambil yaitu penjaga. Yang kalah jadi penjaga. Nah ini ya, jadi penjaga. Maka ini penjaga sudah kita ambil. Kemudian penjaga menutup titik-titik. Nah jawabannya adalah menutup mata. Nah, ini menutup mata. Oke, penjaga sama mata sudah kita ambil, berarti tinggal pemain sama mencari. 1, 2, 3. Nah titik-titik ini berarti maksudnya adalah 4, 5, 6. Nah ini dia berhitung sampai 10. Nah titik-titik lain bersembunyi. Nah, pemain lain bersembunyi. Saat yang jaga itu berhitung sampai 10, maka pemain lain bersembunyi. Nah, pemain sudah kita ambil ya, pemain, penjaga, mata, maka jawaban terakhir adalah mencari pastinya. Setelah itu penjaga titik-titik pemain yang lain. Jawabannya adalah mencari. Oke ya, udah terjawab semua. Sekarang kita baca secara lengkap. Semua pemain melakukan humpimpah. Pemain yang kalah jadi penjaga. Penjaga menutup mata. 1, 2, 3. Dia berhitung sampai 10. Pemain lain bersembunyi. Setelah itu penjaga mencari pemain yang lain. Nah itu ya. Oke, sekarang kita ke halaman 25 ya. Amati, denah, dan ikuti petunjuk. Ketika main peta umpet, kalian harus bersembunyi di tempat yang aman. Nah, aman. Kata aman itu artinya apa? Nah ini, aman itu kalian tidak mudah ditemukan. Nah, kata aman yang lainnya berarti tempat itu tidak berbahaya. Itu arti kata aman. Perhatikan gambar denah ini ya. Ini ada gambar denah. Nah, oke. Beri tanda V pada tempat yang aman dan beri tanda silang pada tempat yang berbahaya. V atau centang ya itu ya. Kemudian yang berbahaya di silang. Nah, denah sendiri itu artinya adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, tempat, dan sebagainya. Itu denah. Nah, kembali kita ke denah. Nah, kita tadi diminta memberi tanda centang dan silang ya. Centang itu berarti tempat yang aman. Kemudian silang ini artinya adalah tempat yang berbahaya. Nah, kita lihat di sini ada kolam. Kolam ini kita kasih tanda silang ya, karena berbahaya. Karena selain kita kalau bersembunyi di sini pasti basah, juga bisa tenggelam. Kemudian kita kasih tanda centang. Ini adalah rumah. Nah, rumah itu pasti kalau kita bersembunyi tidak mudah ditemukan, dan tempat ini juga lebih aman ya. Jadi ada kolam dan rumah. Kalau rumah ini yang aman, kemudian yang kolam ini yang berbahaya atau tidak aman. Oke, itu penjelasan untuk denah ya. Sekarang kita ke halaman 26. Halaman 26. Nah, berdiskusi. Setelah menandai denah, sampaikan alasan kalian. Nah ini, bersembunyi di, nah ini di ada gambar pintu, berarti di balik pintu. Apakah aman? Ya, jawabannya adalah aman karena tertutup pintu. Nah, berarti kan tidak mudah ditemukan ya. Bersembunyi di pohon ya, pasti ini di bawah pohon. Nah, di bawah pohon berarti tidak aman. Ini saya garisnya tidak aman karena dapat tertimpa ranting pohon. Kemudian ini bersembunyi di kolam. Nah, ini
juga tidak aman. Alasannya apa? Karena membuat basah dan bisa tenggelam. Nah, ini kan berbahaya. Kemudian satu lagi misalnya bersembunyi di batu. Itu juga tidak aman karena mudah ditemukan ya. Ini ada gambar batu di sini ya. Ini ada batu. Misalnya di samping batu. Nah, itu hanya contoh ya. Oke, sekarang tanyakan kepada teman-teman di mana tempat yang aman untuk bermain, di mana tempat yang berbahaya. Setelah itu buat tabel seperti ini di dalam buku tulis dan isilah. Nah, ini pendapat teman-temanku. Ini saya beri contoh ya. Tempat yang aman untuk bermain itu ada di halaman, di lapangan, di belakang pintu. Nah, ini kalau peta umpet ya, di belakang itu. Kemudian tempat yang berbahaya untuk bermain ini di dalam kolam, di jalan raya, dan juga di sungai ya. Ini yang tidak aman. Mungkin di bawah pohon juga tidak aman kalau mau ditambahkan ya. Ini hanya sebagai contoh. Oke, mungkin itu ya pembahasan untuk peta umpet ya. Peta umpet tadi menjawab soal, kemudian mencari denah yang aman dan tidak aman, serta ini ya menjelaskan. Oke, untuk kosakata baru di sini ada teka-teki. Maaf ya, ini ada puzzle ya. Akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.